Kasus arisan bodong yang menelan banyak korban bukan kali pertama terjadi. Sayangnya masih banyak masyarakat yang lengah dan tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat hingga terjerat dalam investasi fiktif ini. Lantas apa yang membuat penipuan berkedok arisan dan investasi ini sulit diberantas? Bergabung bersama kami sore hari ini Sekretariat Satgas Waspada Investasi, Bapak Irham Syah. Selamat sore Pak Irham Syah. Selamat sore, Mbak. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan Newsroom. Pak, ini untuk arisan berkedok, arisan online dan investasi bodong yang kembali marak. Sebenarnya, apa sih yang membuat modus penipuan ini sulit sekali diberantas? Benarkah karena ada iming-iming untung besar dalam waktu singkat, masih yang menjadi magnet menarik korban untuk berinvestasi semacam itu, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Ini juga kami terima kasih telah diundang untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat ya. Yang betul, Pak. Pertama tadi kami sampaikan bahwa seringkali banyak penawaran-penawaran penempatan dana, kemudian disertai dengan imbal hasil yang tinggi. Nah, ini yang kadang-kadang menjadikan masyarakat itu tergerak untuk ikut dalam program itu. Nah, masalahnya adalah pada waktu mengikuti itu, maka dia tidak mengukur bagaimana risiko-risiko yang muncul. Dan kemudian yang menjadi menarik di sini adalah kadang-kadang ketika kemudian ikut, dan kemudian kadang-kadang ada sifat greedy, Mbak, serakahnya itu muncul. Baik. Ini yang menjadi masalah. Ya, artinya karena tadi jumlah yang fantastis tadi ya Pak ya? Betul, betul. Baik, kalau kita bicara soal arisan online atau apapun gitu ya, arisan kan sebenarnya merupakan wadah silaturahmi ya Pak, yang awalnya dibentuk seperti itu, tidak mencari keuntungan. Nah, apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat supaya nggak kejebak jerat investasi bodong ini? Mungkin Anda punya ciri jelasnya ya, yang bisa terlihat dari investasi bodong sebelum kita terjerat begitu Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau terkait dengan arisan ilegal atau arisan yang tadi yang online bodong kemudian juga investasi ilegal, sebetulnya ada satu titik yang sama bahwa masyarakat itu kita harapkan tentunya bahwa yang pertama adalah melihat dulu apakah memang itu adalah sebuah kegiatan yang logis. Artinya bahwa memang katakanlah ada arisan barang glamor, kemudian arisan rumah dan sebagainya itu siapakah yang kemudian komunitas di situ? Karena kan sebetulnya sebuah arisan itu adalah sebuah kegiatan yang paguyuban, jadi bersosialisasi. Nah, kadang-kadang di situ flexing menjadi muncul. Ini yang kemudian kedua adalah kalau di investasi bodong itu kadang-kadang tidak melihat izinnya. Jadi dari kami Satgas itu selalu menyampaikan bahwa tolong dua hal ini, lihat legalnya, kemudian perizinannya, lihat kepada proses kegiatannya, dan tentu yang penting adalah siapa sih pengurusnya. Nah, ini profiling pengurus kadang-kadang menentukan bagaimana dia kemudian katakanlah ternyata dia punya track record yang jelek. Sekarang kan sudah banyak zamannya online, kita bisa melihat siapa sih si A, si B, si C, kemudian bisa kita tracking ini siapa. Ini sebetulnya ini yang kadang-kadang, tapi juga maklum bahwa tingkat beberapa hal yang menjadi pendorong misalnya adalah tingkat literasi keuangan, tingkat literasi digital. Ini adalah faktor-faktor yang mendorong orang kemudian untuk kadang-kadang terjebak dalam menjadi korban dari sebuah proses penawaran investasi yang tadi tidak berizin tadi. Ya, ya seperti itu kira-kira, Mbak. Baik, jadi artinya kurangnya literasi keuangan ya yang jadi salah satu faktor penyebab banyak korban yang tergiur karena kebanyakan korbannya. Baik. Salah satu faktor saja, Mbak. Iya. Iya. Tapi Anda melihat ini korbannya ada juga dan kebanyakan orang yang mapan, orang yang berpendidikan. Bagaimana Anda melihat itu, Pak Irham? Baik, tadi kami sampaikan bahwa terkait dengan korban tadi memang satu yang menjadi hal menarik adalah ketika kita kepada suatu hal yang kita sebut sebagai sifat greedy. Jadi kadang-kadang sifat serakah. Itu kan kalau kita dalam sebuah proses hukum, itu kan kadang-kadang kita melihat ada suatu itikat baik. Itikat baik itu kadang-kadang menjadi tidak baik karena kemudian ada sifat-sifat tadi. Karena misalnya seseorang ditawari, dipancing dulu, ini Anda masuk sini, misalnya ada tawaran kerja online, ikut, begitu masuk dengan poin 10. Tapi kemudian nanti torsinya nanti akan naik lagi. Nah, ini yang kemudian terjadi di proses-proses yang terkait dengan MLM misalnya. Jadi sistem yang kemudian penjualan yang tadi bahwa kemudian yang direkrut ada orangnya, sehingga kemudian ditawarkan oleh bonus-bonus ya. Sementara begitu dikasih satu bonus, kemudian ditarik lagi, ada rekrut ini A, B, C, dan kemudian inilah yang menjadi faktor yang kemudian orang itu tertarik, kemudian dia merekrut orang, bukan lagi menjual produk. Jadi MLM-nya berubah, seharusnya dia menjual produk.
misalnya begitu. Juga tawaran kerja online tadi juga banyak sekarang muncul kan. Bahwa kemudian orang diminta untuk istiqlal nanti paruh waktu longgar, tapi kemudian dikasih bonus, setelah bonusnya muncul, kemudian nanti tambah lagi tapi harus invest dana. Nah, karena sifat yang dimainkan sifat kredit tadi, serahkan tadi. Baik, Pak. Tapi ada kebanyakan misalnya investasi begitu, Pak. Pada awal-awalnya berjalan dengan seharusnya, tetapi kemudian pada bulan keberapa gitu baru tertipu. Itu bagaimana melihatnya dari awal ciri-cirinya, Pak? Terima kasih. Ini tadi kami juga tertarik dengan itu yang di Kediri. Yang di Kediri itu sebenarnya kejadiannya adalah, kalau kami lihat adalah kemungkinan si orang ini melakukan kegiatan trading, tapi kemudian dia sebagai nasabah, entah trader di future, entah di mana, kemudian dia kemudian dia ada pengetahuan, dia kemudian mendapat untung. Nah, untung itu yang kemudian, padahal kan trading itu ada naik, ada kadang itu untung, ada kadang merugi dan sebagainya. Nah, ini yang sebetulnya dimainkan si pelaku tadi kemudian untuk menarik orang. Anda taruh dana di saya, nanti akan saya masukkan sebagai bagian dari trading, tapi dia mengaku bahwa kemungkinan dia adalah sebuah kegiatan usaha yang berizin untuk melakukan trading, sementara mungkin dia tidak punya izin itu. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh para calon peserta atau yang nanti jadi korban. Nah, kadang-kadang ini tingkat pendidikan tidak menentukan, karena bahwa kemudian siapa sih yang memberikan penjelasan itu bisa jadi dia adalah apakah saudaranya atau kemudian pemuka agama yang kemudian diikutinya. Efek halo ini menjadi salah satu pendorong bahwa orang itu kemudian percaya. Yang dibangun adalah bisnis trust. Trust ini yang kemudian dimainkan oleh si pelaku tadi dengan memainkan satu lagi dengan gaji tadi. Artinya kalau sudah seperti susah untuk mengidentifikasinya gitu ya, Pak? Sebetulnya bisa diidentifikasi, cuman kadang-kadang ada dua hal yang juga menarik adalah ketika kemudian dia tertipu ya atau menjadi korban, dia kemudian malu karena dia merasa, oh saya kok tertipu gitu loh. Waktu kita kasih contoh kasus Pandawa yang di Depok itu kan pelakunya secara tingkat pendidikan hanya lulusan apa, tapi kemudian yang tertipu lulusan apa. Jadi kadang-kadang mereka malu gitu. Ini yang jadi menarik di situ, fenomena ini. Baik, lalu kalau sudah jadi korban nih Pak, apa yang seharusnya bisa dilakukan masyarakat apabila menemukan indikasi investasi bodong, harus lapornya kemana? Baik, kalau terkait dengan kalau menjadi korban, tadi kalau memang jadi korban, segera laporkan. Ini juga kami juga sampaikan bahwa kadang-kadang proses penegakan hukum itu kan perlu adanya korban. Dan ketika kemudian berapa kerugiannya itu kan sudah dihitung. Nah, kadang-kadang orang yang malu tadi tidak lapor, tapi kemudian ketika kasusnya itu muncul, selesai, kemudian baru lapor. Nah, ini kemudian lapor yang pertama tentunya kalau kami dari Satgas itu mohon, kalau dari OJK itu kami ada saluran 157 atau 081 157 157 157 atau juga ke kementerian dan lembaga yang terkait yang merupakan anggota Satgas. Di kami itu Satgas Waspada itu ada 12 kementerian dan lembaga termasuk OJK. Ada Bank Indonesia, kemudian ada Polri sendiri sebagai penegak hukum, ada Kejaksaan, kemudian juga ada Kemendak, Kemenkop, kemudian dan bahkan PPATK masuk di sana. Jadi 12 kementerian dan lembaga itulah yang kemudian berpadu untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Oke, artinya bisa melapor seperti itu ya Pak ya. Tetapi betul, apakah kalau bisa ya silakan. Iya. Tapi apakah dengan melapor korban dari investasi bodong ini bisa mendapatkan kembali haknya? Mengingat mungkin di satu sisi mereka sudah pernah mendapatkan income dari hasil investasi yang mereka lakukan itu, Pak. Ya betul, jadi betul Pak. Jadi yang kami sampaikan kadang-kadang sifat hitung-hitungannya menjadi hitung-hitungan yang tidak rasional. Tadi karena kemudian ada rasa saya ini kok investasi kok rugi ya, padahal sebetulnya tadi betul. Jadi kami melihat bahwa sebetulnya kalau kita investasi kemudian kalau yang tadi dia di level katakanlah ada 10 level, dia di level 3 kemudian dia sudah untung. Tapi kalau kita lihat dia di level 10 atau 11 di bawahnya, nah itu benar-benar rugi. Jadi secara piramida terbalik itulah yang kemudian kenapa ada skema piramid. Jadi tadi betul, jadi kemudian sebetulnya kalau dihitung itu bisa jadi dia sudah kembali modalnya. Bukan rugi tapi kembali modal. Tapi kembali modal itu dihitung dia sebagai sebuah bahwa dia itu tidak rugi. Menurut dia itu rugi. Ya, ruginya adalah ketika kemudian dia harusnya dapat keuntungan dan juga modalnya kembali. Nah, ini kadang-kadang hitungan-hitungan seperti ini, hitungan tadi mungkin sifat-sifat yang itu masih melekat bahwa ini saya harusnya untung. Nah, itu ini kadang-kadang ini yang dimainkan oleh para pelakunya. Jadi tetap tidak akan bisa mendapatkan ya kalau keuntungan yang seperti itu ya Pak ya, tidak bisa balik begitu?
tergantung dari proses pengadilan, Mbak. Kan di Baik. proses pengadilan kan data siapa si korbannya ABCD. Mhm. Nah kemudian dari korban itu kan nanti kan akan diputus oleh pengadilan bahwa ini ada kasus ini, kemudian kerugiannya sekian, hasil kejahatan disita sekian, nah itu tinggal dibagi proporsional. Nah di situ nanti tinggal melapor berapa sih laporan yang masuk. Nah itu akan menjadi bagian, misalnya kami contoh adalah di Manado pernah kejadian, jadi kerugiannya muncul 5M. Kemudian itu juga bisa dibagi karena memang orangnya sedikit. Tapi kalau orangnya sekitar 10.000-an, nah itu susah. Kalau cuma orangnya cuma 100, nah itu kan bisa diinvestasi. Tapi kalau orangnya masif, ada 1.000 atau lebih, bahkan di Pandawa yang di Depok itu lebih dari lebih dari 10.000 atau bahkan 100.000. Nah ini kadang-kadang menjadi sulit untuk kemudian bagaimana mengidentifikasi siapa sih yang menjadi korban dan berapa harus dikembalikan. Jadi kerugian proporsionalnya yang bisa dibalikan dengan hasil kejahatan itu ini kadang-kadang susah. Padahal itu hasil kejahatan sudah turun, mungkin nilainya tidak 100% lagi, tinggal 30%. Karena kan kalau kita eksekusi itu kadang-kadang harganya juga turun gitu. Seperti itu kira-kira. Baik, artinya menurut penjelasan Anda masih ada kesempatan untuk masih ada peluangnya, namun prosesnya cukup panjang juga begitu ya Pak ya? Iya, betul. Dan harus segera lapor, jangan malu. Dia kemudian aparat juga terbantu untuk segera mengungkap. Kadang-kadang kan aparat mau masuk kan bingung juga. Saya kan nggak ada yang lapor nih, gimana? Nanti kalau malah dia kan akan terkena tuntutan hukum karena kemudian dia mencemarkan nama baik orang kan gitu. Tapi kalau ada yang lapor, kemudian ada korban, itu kan lebih mudah. Baik Pak Irham, terakhir Ya. imbauan bagi masyarakat khususnya untuk yang berinvestasi di keuangan ini seperti apa imbauan Anda supaya tidak jatuh ke dalam investasi bodong atau arisan bodong yang menimbulkan kerugian, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi ini kami juga lagi ada, kebetulan saya juga lagi dapat arahan dari Ibu Ketua kami, Bu Kiki. Jadi memang sebetulnya yang ingin kami sampaikan bahwa yang pertama bahwa bagaimana kita menghindarkan itu. Masyarakat juga terhindar. Sehingga kemudian pesan dari kami, dari Satgas adalah tolong kalau ada tawaran-tawaran investasi legal itu dicek dulu. Yang pertama, cek dulu apakah dia punya izin. Lengkap atau tidak izinnya. Yang kedua adalah lihat bagaimana skema atau model bisnisnya. Benar nggak, rasional apa nggak? Tidak mungkin sebuah proses bisnis itu hanya menawarkan keuntungan yang tinggi tanpa disertai dengan resiko. Semakin tinggi pohon, semakin tinggi angin, semakin kencang anginnya. Kadang-kadang seperti itu lupa. Ya, jadi good to be true itu kadang-kadang orang menjadi, loh kok saya kok ini resiko ada suatu investasi yang menarik, padahal dia tidak melihat resikonya. Jadi itu kemudian juga kalau itu online, lihat juga kemudian kalau dia sudah masuk, tolong dicek lagi apakah mana transfer dananya, sehingga kemudian bisa dilacak. Kemudian siapa yang menghubungi, kalau bisa difoto orangnya, dia kemudian ada rekam jejak yang bisa ditelusuri. Itu yang kemudian bisa, karena yang tadi kami sampaikan bahwa teknologi itu kadang-kadang tidak hanya melulu kepada literasi keuangan, tetapi juga literasi digital. Nah, dua ini yang dipadukan ketika kita bicara tentang financial teknologi. Baik Pak Irham, terima kasih banyak atas penjelasannya yang pasti. Ya, Pak, jangan greedy tadi yang awalnya ya Pak ya. Siap. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bapak Irham Syah, Sekretariat Satgas Waspada Investasi. Ya. Selamat sore. Ya. Selamat sore.